Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dosen Pemangku Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berhalangan hadir, yaitu Bapak Cacat Putumepa, SPD MPD, serta rekan-rekan mahasiswa PSPM 24A yang saya sayangi dan juga rekan-rekan mahasiswa. Puji syukur mari kita ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di hari ini untuk kegiatan presentasi Project Citizen. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Fayyadina Putralaila Rahab selaku Master of Ceremony untuk presentasi kali ini. Nah, hadirin yang berbahagia, Project Citizen merupakan modul pembelajaran yang dirancang untuk melatih mahasiswa agar lebih peka terhadap permasalahan publik di masyarakat serta mampu merumuskan solusi kebijakan yang tepat. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyajikan sebuah proyek dengan judul membangun sumber daya manusia yang unggul dan kompeten untuk mengatasi krisis pendidikan pada lapangan kerja dan keterlambatan masyarakat. Nah, tema ini kami angkat karena kami menyadari bahwa pendidikan dan lemahnya keterampilan tenaga kerja ini merupakan persoalan yang serius yang berdampak luas, termasuk munculnya pengangguran, keterbelakangan sosial hingga keterlantaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang cocok untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan zaman. Nah, adapun susunan acara pada presentasi Project Citizen kali ini, yang pertama pembukaan oleh diri saya sendiri, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga ada penampilan nyanyi, kemudian ada pembahasan bagian satu yaitu mengenai latar belakang permasalahan, kemudian ada pembahasan bagian dua yaitu kebijakan alternatif dari pemerintah, yang keenam adalah pembacaan visi, yang ketujuh yaitu pembacaan bagian tiga yaitu kebijakan masyarakat, kemudian yang kedelapan pembahasan bagian empat yaitu rencana dan tindakan, yang kesembilan penampilan yel dan yang ke-10 penutup. Nah, sebelum kita memasuki acara ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada saudara Natahan biasa, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan presentasi Project Citizen dengan penuh semangat dan keikhlasan. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita tundukkan hati bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan ini diberkahi dan diridhoi. Izinkan saya membawakan doa secara agama Islam. Pada agama yang lain, mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul untuk mengkaji dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di sekitar kami. Kami hadir dengan niat tulus untuk menjaga alammu, memelihara bumimu, dan mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh tangan-tangan manusia. Ya Allah, jadikanlah kegiatan Project Citizen ini sebagai sarana menumbuhkan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Tanamkan dalam hati kami rasa cinta yang mendalam terhadap bumi dan seluruh ciptaanmu, serta semangat untuk terus menjaga, merawat, dan melestarikannya. Ya Allah, Ya Nur, Ya Hadi, berikanlah taufik dan hidayahmu kepada kami agar dapat menghadirkan gagasan dan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. Limpahkanlah keberkahan kepada para peserta pembimbing dan seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan acara ini, dan jadikan kegiatan ini sebagai media untuk mempererat kepedulian sosial, kebersamaan, dan ukhuwah di antara kami dalam menjaga bumimu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keikhlasan dalam berkarya, kesabaran dalam berproses, dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran demi kebaikan lingkungan. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, para guru kami, serta seluruh kaum muslimin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Nathan Abiansa yang telah memberi doa kita pada pagi hari ini. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar, penuh keberkahan, serta memberi manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang berbahagia sekalian, acara kita hari ini terasa istimewa karena tidak hanya berisi pemaparan materi, tetapi juga menghadirkan sebuah penampilan lagu yang diaransemen khusus. Kepada rekan-rekan saya persilakan. Membangun SDM unggul bangsa, kompeten, kuat dan berdaya, dengan ilmu, iman dan berkarya, maju sejahtera sentosa. SDM unggul harapan negeri, kompeten wujudkan prestasi, dengan semangat juang tak henti, majulah bangsa jaya abadi. Wah, luar biasa sekali ya penampilan tadi. Bukan hanya indah, tapi juga bermakna. Karena lagu itu mengingatkan kita bahwa pembangunan bangsa harus berfokus pada lahirnya insan yang kompeten, kuat dan berdaya, dengan fondasi ilmu, iman dan juga karya. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan saya atas penampilannya yang luar biasa. Selanjutnya, kepada hadirin yang berbahagia sekalian, kita sudah memasuki acara inti. Bagian pertama akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang mendasari proyek Citizen ini. So, langsung saja kepada rekan-rekan saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan pertama, di mana permasalahan pertama itu yaitu ketidakmerataan akses pendidikan yang layak. Nah, jadi salah satu topik penting yang terkadang menarik perhatian pemerintah federal dan daerah adalah itu kemiskinan. Dan untuk mengatasi masalah ini, berbagai strategi, regulasi dan inisiatif pembangunan telah akan dan akan diterapkan. Kemiskinan ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk uang dan pendidikan. Karena pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Pendidikan ini memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, komunitas, negara. Pendidikan tinggi meningkatkan kemampuan dan kesempatan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik, sehingga mencegah kemiskinan. Produktivitas seseorang meningkat seiring dengan tingkat pendidikannya karena mereka memiliki lebih banyak keterampilan dan pengetahuan. Perusahaan bersedia membayar tarif yang lebih tinggi kepada karyawan dan sangat produktif karena mereka akan menghasilkan lebih banyak. Pada akhirnya, individu yang sangat produktif akan merasakan kesejahteraan yang lebih baik, terhindar dari kemiskinan. Nah, jadi teman-teman, di sini ada materi yang kami paparkan di sini, bahwasanya di Deli Serdang ini ada 3 permasalahan pendidikannya, yaitu yang pertama, tidak atau belum pernah sekolah, masih sekolah dan tidak sekolah lagi. Nah, tapi dari yang kami ambil permasalahannya lebih banyak lagi yang tidak sekolah lagi, lebih meningkat lagi yang tidak sekolah lagi. Nah, itu akibatnya dikarenakan masalah ekonomi dan mungkin anak-anak ini lebih inisiatifnya itu untuk membantu orang tuanya untuk bekerja. Jadi untuk Kabupaten Deli Serdang ini memiliki tingkat pendidikan bervariasi sebagaimana ditentukan pada tabel terakhir. Tabel itu bisa nanti teman-teman scan di materi yang lengkap, di situ sudah tersedia tabelnya. Baik, sekian dari penjelasan saya kembalikan. Oke teman-teman semuanya, saya lanjutkan kembali dari materi bagian 1. Nah, di sini kan ada kami temukan yang kedua itu adalah permasalahannya adalah keterbatasan lapangan kerja sesuai kompeten di Deli Serdang. Yang dimana itu kami menemukan ada beberapa kondisi yang dipengaruhi dengan kurangnya akses informasi mengenai pasar kerja dan ketidaksetaraan kurikulum pendidikan. Nah, pada wilayah Deli Serdang kami itu menemukan ada beberapa kasus yang dimana kondisi ini tuh tidak memungkinkan, seperti banyaknya warga atau banyaknya anak-anak yang masih tidak akses pendidikan itu kurang memadai. Jadi kayak kurikulum
mereka tidak lengkap, yang otomatis di mana pendidikan mereka itu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua, ada juga akibat dari kesenjangan. Akibat dari kesenjangan, yang dimana akibat dari ini meningkatnya angka pengangguran. Seperti yang kita ketahui, ada berbagai macam pengangguran di wilayah kita, yang dimana di Deli Serdang ini cukup banyak ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada kompetensi tenaga kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak orang yang belum bahkan kerja sama sekali tapi sudah mengeluh karena tuntutan kerja mereka yang begitu berat. Karena seperti kita ketahui, ada beberapa, seperti kita ketahui itu tidak semua pekerjaan itu berat, tapi bagi orang itu berat karena kan setiap tekanan orang itu adalah berbeda-beda. Nah, selanjutnya yang terakhir tuh kami ada beri contoh yang dimana keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang yang kami ambil dari Agustus 2024 sampai tahun ini, yang dimana pada Agustus itu ada 8,02% dan kalau laki-laki itu 85,69% dan perempuan 49,47%, yang dimana ini adalah mereka yang bekerja sehari-hari. Jadi karena kan kita totalnya 100% nih misalnya, tapi yang bekerja hanya 85 untuk laki-laki dan untuk perempuan adalah hanya 49 atau bisa sampai 50. Berarti otomatis hanya sebagian dari warga yang ikut tentang lapangan kerja, tapi ada sebagian juga yang tidak bekerja. Sekian dari saya kembalikan kepada teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini yang ketiga, padatnya masyarakat yang hidup dalam kondisi kelantan. Dapat kita lihat. Kalau misalnya kita mau lihat materinya lebih jelas, kita bisa lihat dari bapak ini ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Di sini kami mengambil studi kasus penanganan lansia terlantar di UPT Rumah Perlindungan Sosial Deli Serdang, Sumatera Utara. Indonesia saat ini memasuki fase populasi menua atau urban population, sebuah fase demografis ketika proporsi penduduk lanjut usia atau lansia meningkat signifikan. Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik atau BPS 2023, pada tahun 2024 jumlah penduduk lansia diperkirakan mencapai 30,9 juta, setara 11,1% dari total populasi Indonesia yang mencapai sekitar 278 juta jiwa. Permasalahan lansia terlantar bukan hanya persoalan individu, melainkan tanggung jawab objektif. Penanganannya memerlukan pendekatan holistik, menggabungkan intervensi pemerintah, kepedulian masyarakat, peran keluarga, dan pendampingan profesional agar para lansia dapat menikmati masa hidupnya dengan kehormatan, kesejahteraan, dan kasih sayang yang layak bagi setiap manusia. Ada beberapa faktor penyebab lansia terlantar. Yang pertama itu masalah keluarga, yang kedua kesulitan ekonomi, yang ketiga kesehatan menurun, yang keempat kehilangan pasangan, yang kelima ketidakadaan anak dan kerabat dekat, yang terakhir lingkungan sosial dan lemah. Di sini kami juga mengambil kasus lapangan tentang nenek Siti Kahina Nasution atau nenek SN, yang dimana menggambarkan permasalahan kondisi awalnya itu ditemukan dalam keadaan sesak napas dan tanpa tempat tinggal. Riwayat keluarga tidak memiliki anak kandung, hanya 2 anak angkat dan tidak lagi berhubungan. Suami sudah meninggal sejak 2010, beberapa saudara kandung sudah wafat. Kesehatannya mengidap hipertensi, asam urat, dan gangguan pernapasan, sehingga harus menggunakan kursi roda dan mengalami kesulitan berjalan. Adapun upaya penanganannya, yang pertama itu kita di sini ada engagement and impact, yang kedua ada assessment, yang ketiga ada training, yang keempat ada intervensi, yang kelima ada evaluasi, yang terakhir ada terminasi. Kita bisa lihat pada gambar ini. Oke, saya kembalikan ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada yang keempat, yaitu meningkatnya perilaku yang menyimpang dari norma sosial. Nah, di sini kami ambil daerahnya di Kabupaten Deli Serdang. Nah, di Kabupaten Deli Serdang ini ada beberapa perilaku yang masih menyimpang dari norma sosial. Contohnya ada perkelahian antar remaja, pelanggaran lalu lintas, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Nah, jika kita lihat materinya lebih dekat, di sini ada jelas materinya. Nah, permasalahan yang cukup serius ada di Desa Medan Kio, yaitu Kecamatan Sunggal, yang mana sistem pengelolaan sampah masih belum berjalan optimal
warga dan minimnya partisipasi masyarakat. Nah, selain itu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja juga sering terjadi, terutama di wilayah Pancur Batu dan sekitarnya. Nah, banyak remaja yang mengendarai sepeda motor tanpa perlengkapan keselamatan, melawan arus dan juga mengabaikan rambu lalu lintas. Nah, ada juga kenakalan remaja yang menjadi fenomena yang memprihatinkan di Deli Serdang yang menjelaskan bahwa remaja dengan kontrol diri rendah lebih rentan melakukan perilaku menyimpang seperti perkelahian. Nah, secara keseluruhan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku menyimpang di Kabupaten Deli Serdang itu masih cukup tinggi. Dampaknya terlihat nyata mulai dari kerusakan lingkungan akibat sampah yang dibuang secara sembarangan, meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, dan juga berkurangnya rasa aman akibat kenakalan remaja. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius berupa peningkatan kesadaran hukum dan sosial, penyediaan sarana dan yang memadai, serta penegakan aturan yang lebih tegas agar masalah dapat diminimalisir. Baiklah, sekian penjelasan kami dari bagian 1. Kami serahkan kepada MC. Luar biasa sekali ya tadi pemaparan materinya. Berikan tepuk tangan yang sedikit dong. Nah, selanjutnya dari bagian 1 kita langsung beralih ke bagian 2, yaitu membahas tentang kebijakan alternatif dari pemerintah. Langsung saja kepada bagian 2, saya persilakan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan alternatif yang ditentukan oleh pemerintah. Sebelumnya pada audiens untuk silakan men-scan barcode ini, karena di situ isinya adalah undang-undang yang telah kami rangkum tentang topik-topik yang kita akan kami bahas. Nah, yang pertama, kalau sudah di-scan buka yang angka 1. Yang pertama itu tentang pemerataan akses pendidikan yang tidak layak, yang dimana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, pada pasal 1 ayat 21 itu berbunyi penjaminan untuk pendidikan adalah kegiatan sistematik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa dengan melalui proses pendidikan. Kemudian di pasal 3 yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi serta peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kemudian pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ada juga pasal 50 ayat 2 yang berbunyi pemerintah daerah mengatur dan mengelola pendidikan pada semua jenjang, jalur, jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian ada pasal 57 ayat 1 yang berbunyi evaluasi pendidikan dilakukan untuk mengendalikan mutu dan sebagai sistem bentuk akuntabilitas. Nah, kemudian ada pasal 58 ayat 1 yang berbunyi pendidikan mengevaluasi hasil belajar putra didik secara berkesinambungan. Nah, yang terakhir ada pasal 60 ayat 2 yang berbunyi akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Nah, kemudian pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang dimana isinya itu adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, kemudian ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem pendidikan, sistem penjaminan untuk pendidikan, yang dimana pada pasal 9 ayat 1 itu menjabarkan terkait pemerintah daerah provinsi memiliki tugas dan wewenang yang berbunyi memfasilitasi pemetaan untuk pendidikan dan pelaksanaan SPRI Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan. Nah, kemudian pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan ada pada pasal 2 yaitu membahas terkait tujuan kecerdasan bangsa yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hal yang harus diwujudkan
dengan membangun budaya mutu, pembagian tugas yang jelas, penetapan acuan mutu nasional, pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh, serta pengembangan sistem informasi, mutu berbasis teknologi yang terpadu dan juga ada. Nah, kemudian pada pasal 4-nya membahas terkait cakupan mutu pendidikan yang berbunyi penjaminan mutu pendidikan itu meliputi penjaminan mutu pendidikan formal, penjaminan mutu pendidikan non formal, dan juga penjaminan mutu pendidikan informal. Nah, kedua, kami sudah merangkum beberapa peraturan ataupun undang-undang yang dimana judul yang kedua itu terbatasnya lapangan pekerjaan sesuai dengan kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang. Jadi mana? Pertama, di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 dinyatakan bahwa segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualian. Nah, kemudian pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, kemudian pasal 28 ayat 2 itu mengatur bahwa setiap orang berhak serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur lebih rinci hak dan kewajiban pekerja, termasuk hak atas perlindungan keselamatan kerja, cuti, upah, serta hak untuk membentuk serikat pekerjaan. Nah, kemudian pada topik 3 yang judulnya banyaknya masyarakat yang hidup dalam kondisi terlantar. Di sini kami sudah merangkum beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ayat 34 garis ayat 1 sampai 4, di mana ayat 1 itu menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dan kemudian ayat 2 itu menyatakan negara mengembangkan sistem jaminan nasional bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dan kemudian ayat 3 menyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan kemudian ayat 4 menyatakan ketentuan tingkat lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan nasional. Pada pasal 9 ayat 1, jaminan nasional dimaksudkan untuk yang pertama, menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat fisik dan mental, ex penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kemudian menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Kemudian ada pasal 9 ayat 2 yang dimana menyatakan jaminan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. Kemudian pasal 9 ayat 3 jaminan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Nah, kemudian ada peraturan Bupati Deli Serdang nomor 3 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan di pasal 7 itu pemerintah daerah berkewajiban yang pertama mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 dan menyusun dan merealisasikan program atau kegiatan yang penanggulangan kemiskinan serta upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan budaya yang dimiliki pemerintah daerah. Nah, kemudian pada tahap terakhir yaitu meningkatnya perilaku yang tidak sesuai yang menyimpang dari norma sosial. Ada pun undang-undang yang kami rangkum yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai hak dan kewajiban pemerintah dalam mengelola sampah. Nah, pada pasal 5 itu menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Kemudian pasal 6 mengenai tugas pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 yang terdiri atas yang pertama, menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, mengelola penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah. Yang ketiga, memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. Yang keempat, melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Tentang topik 1 yang berkaitan tentang ketidakmerataan akses pendidikan yang layak. Seperti kita tahu bahwa
yang udah kita tahu sebelumnya bahwasannya pendidikan itu juga merupakan poin penting daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana berbunyi seperti mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari hal ini kita dapat mengetahui bahwasannya pendidikan merupakan akses yang paling penting untuk mengembangkan sebuah negara. Nah, perwujudan dalam pendidikan yang layak ini itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan juga warga negara yang ada di negara tersebut. Selain itu, terdapat beberapa peraturan yang disusun oleh pemerintahan untuk meningkatkan dan memfasilitasi bahwasanya pendidikan itu merupakan pendidikan learning. Selanjutnya kami akan ulas tentang topik 1 yang dimana bertema tentang ketidakmerataan akses pendidikan yang layak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pendidikan merupakan kunci daripada memajukan sebuah negara. Dalam hal ini, Indonesia memiliki poin penting yang tertulis di Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menjadi tugas daripada pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang berbentuk tinggi. Nah, dari perwujudan pendidikan yang layak ini bukan merupakan tugas pemerintah saja, namun merupakan tugas dari warga negara untuk meningkatkan pendidikan yang berbentuk. Terdapat beberapa kebijakan yang disusun oleh pemerintah untuk membangun pendidikan yang layak. Salah satunya adalah pada ayat 1 di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, yang dimana penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistematik yang terpadu oleh satuan dan program pendidikan. Nah, hal ini juga merupakan sebuah hak dan kewajiban daripada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian di peraturan pemerintah pendidikan nasional pada nomor 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan, di mana membahas tentang ada 3 komponen wajib daripada penjaminan mutu pendidikan. Yang pertama adalah penjaminan mutu pendidikan formal, kedua penjaminan mutu pendidikan non formal, dan ketiga adalah penjaminan mutu pendidikan informal. Nah, kemudian hal ini juga mutu pendidikan yang ini juga merupakan mencakup tentang 3 hal. Yang pertama, mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah akal, kepribadian, komponen, dan ilmu pengetahuan, kreativitas, kemandirian, daya saing, dan juga keberlangsungan hidup. Kemudian ada beberapa implementasi yang harusnya dilakukan oleh pemerintah untuk meriset lagi bahwasannya pendidikan di Indonesia masih kurang merata. Yang pertama adalah memberikan arahan yang jelas terkait tentang peraturan yang telah dibuat. Misalnya di perundang-undangan kita tidak ada menjabarkan bahwasanya di sekolah itu harus ada sistem ini dan itu. Nah, itu seharusnya di perundang-undangan dijelaskan lagi gimana sebenarnya proses daripada pendidikan dan pemerataan pendidikan ini. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan yang dapat kita lihat dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan landasan hukum tertinggi dalam menjamin hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Namun hal ini menjadi kekurangan karena seperti kita tahu bahwa negara kita masih kekurangan fasilitas. Bahkan di Medan saja terdapat beberapa sekolah yang masih mengalami fasilitas yang tidak memadai, baik dari fasilitas sekolahnya, baik dari fasilitas gurunya maupun fasilitas yang lain. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi bisa dibaca di makalah yang akan disampaikan di akun video. Terima kasih. Selanjutnya termasuk topik kedua, yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang. Termasuk kelebihan dan kekurangan dari peraturan tadi yang sudah disebutkan oleh pemateri sebelumnya.
dan kurangnya pengawasan sering menghambat realisasi penuh hak-hak ketenagakerjaan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Baik, selanjutnya kita masuk ke topik 3, yaitu tentang banyaknya masyarakat yang masih hidup dalam kondisi terlantar. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tentang fakir miskin atau masyarakat yang hidup terlantar, bagaimana telah dijelaskan dalam pasal 34 ayat 1 hingga 4, memberikan jaminan keadilan sosial bagi masyarakat, terutama fakir miskin dan anak terlantar, sehingga mereka tetap mendapat perlindungan dan perhatian dari negara. Pasal ini juga menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan, di mana negara tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif menyejahterakan rakyat. Selain itu, keberadaan jaminan sosial mendorong lahirnya sistem perlindungan bagi seluruh rakyat, seperti jaminan kesehatan dan program bantuan sosial. Hal ini sejalan dengan nilai kemanusiaan, karena masyarakat yang lemah tidak hanya diberi bantuan, tetapi juga diberdayakan agar tetap hidup bermartabat. Tetapi kewajiban negara yang luas sering tidak seimbang dengan kemampuan anggaran, sehingga banyak kebijakan yang tidak berjalan optimal. Kemudian selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, di mana kebijakan ini tentang jaminan sosial memberikan perlindungan menyeluruh bagi pihak-pihak yang saling membutuhkan di masyarakat, sehingga kebutuhan hidup pokok mereka tetap terpenuhi melalui program asuransi sosial dan bantuan reguler. Di samping itu, penghargaan berkelanjutan untuk pejuang dan keluarganya memperkuat semangat nasionalisme dan kemampuan atas pengorbanan mereka dalam pembangunan bangsa. Walaupun memiliki niat baik, pelaksanaan jaminan sosial ini masih menghadapi kendala seperti distribusi bantuan yang tidak selalu tepat sasaran dan proses administrasi yang kompleks. Kemudian selanjutnya ada peraturan Bupati Deli Serdang nomor 3 tahun 2018 mengenai penanggulangan kemiskinan, yaitu pasal 7 kewajiban pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha. Peraturan ini terletak pada komitmen pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak warga miskin terpenuhi melalui penyusunan dan pelaksanaan program yang terencana dan berkelanjutan. Regulasi ini juga mengintegrasikan berbagai sumber dana dan menjalin sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, sehingga pembinaan kemiskinan dilakukan secara sistematis dan partisipatif. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas penanganan kemiskinan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara menyeluruh di Kabupaten Deli Serdang. Namun, implementasi peraturan tadi ini masih menghadapi kendala seperti kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pelaksana program, sehingga beberapa kegiatan penanggulangan kemiskinan belum terlaksana dengan optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan pemerintah daerah juga menjadi penghambat dalam realisasi program yang sesuai harapan. Partisipasi masyarakat dalam program tersebut juga masih bersifat pasif dan belum berbasis pada kemandirian, sehingga keberlanjutan program jangka panjang belum sepenuhnya terwujud secara nyata di lapangan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari teman kita. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa apa aja pasal-pasal ataupun kebijakan alternatif mengenai tentang topik keempat, yaitu meningkatnya pelaku menyimpang dari norma sosial. Dan lebih spesifiknya kita mengangkat banyaknya masih orang-orang ataupun di sekitar Deli Serdang dan Medan yang membuang sampah sembarangan, baik di sungai, di selokan ataupun di tempat lain dan sebagainya. Nah, jadi kekurangan dan kelebihan dari pasal yang mengangkat tentang topik ini, yang pertama itu adalah pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Nah, kelebihan dari pasal ini adalah peraturan ini menegaskan peran aktif pemerintah daerah dalam menjamin pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, tugas-tugas ini diatur meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pengolahan teknologi
sering kita temui, kekurangan dari kebijakan alternatif ataupun pasal-pasal itu adalah implementasinya. Nah, implementasi dari pengelolaan pasal 5 dan pasal 6 ini mengenai pengelolaan sampah terkadang masih terbatas oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya daerah, sehingga upaya pengurangan dan pengelolaan sampah belum optimal. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang diatur dalam undang-undang juga sering mengalami hambatan birokrasi dan tumpang tindih kewenangan. Seperti kita lihat, ada yang ditugaskan untuk menjalankan ataupun membantu menjalankan undang-undang ini di daerah, tetapi orang-orang lembaganya itu masih banyak yang namanya tumpang tindih ataupun kurang dalam gercep dalam memperbaiki sumber daya daerah di Indonesia, khususnya di topik yang ditangkap di Deli Serdang dan juga Seputar Medan. Nah, selain itu, teknologi spesifik lokal yang difasilitasi juga belum tersebar merata, sehingga inovasi pengelolaan sampah di beberapa daerah terkendala, menurunkan efektivitas penanganan sampah secara nasional. Pendanaan yang terbatas juga menjadi tantangan besar dalam menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah yang memadai. Makanya banyak kita temui di ada sebagai pemuda-pemuda bangsa yang membuat kayak komunitas gitu untuk membersihkan sampah di sungai-sungai. Nah, tapi kita lihat kenapa tidak ada pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang membuat komunitas seperti itu ataupun langsung kebijakannya. Nah, itu akan kita jawab di masa depan atau mungkin nanti kita sendiri yang menjawabnya. Mungkin materi saya cukup sekian. Kemudian pembahasan dari kami pada 2 akan diberikan pada Wah, luar biasa sekali penyampaian tentang kebijakan alternatif tadi. Sebelumnya berikan dulu dong tepuk tangan yang meriah untuk semateri. Nah, berkaitan sekalian, sebelum kita melanjutkan ke bagian selanjutnya, mari kita sejenak menikmati hiburan berupa pembacaan puisi. Nah, puisi ini akan menghadirkan nuansa yang berbeda, lebih refleksif dan juga penuh makna. Kepada saudari Windy Handayani, saya persilakan. Indonesia tanpa cahayanya. Di ubuk negeri yang katanya menjanjikan, masih ada anak-anak mengintip jendela sekolah, huruf-huruf terbang bagai burung, namun tak pernah singgah di genggaman mereka. Di sudut-sudut jalan berdebu, orang tua renta berdiam bersama sunyi, ditinggal zaman, dilupakan kasih, sementara arus dunia melesat tanpa sempat menoleh sama sekali. Peluang kerja menyempit, layaknya celah sempit di bebatuan. Pemuda melangkah membawa ijazah. Ijazah tergenggam tak lagi bersuara. Harapan menguap jadi tanya di udara. Apa pekerjaanku? Dan di kegelapan lorong norma ada jiwa-jiwa yang tergeliat, menukar lapar dengan pelanggaran karena jalan benar terlalu jauh untuk disusuri sendirian. Wahai Indonesia, bukankah engkau harusnya bercahaya? Mengapa bayangmu justru kian panjang, menutup mata yang haus belajar, menyelimuti hati yang haus sejahtera? Indah sekali penyampaian puisi tadi, penuh makna dan juga menyentuh hati. Terima kasih kepada rekan saya Windy Handayani. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah? Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian ketiga yang akan membahas tentang kebijakan masyarakat. Kepada bagian ketiga, saya persilakan. Baik, kami dari kelompok 3 itu akan membawakan kebijakan pemerintahan dan kebijakan masyarakat. Nah, kebijakan yang kami ambil ini itu merupakan salah satu dari kebijakan yang dipaparkan oleh bagian 2 tadi. Jadi kami memilih salah satu dari tiap permasalahan. Yang pertama itu ada ketidakmerataan akses pendidikan yang layak,
terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang. Ini silakan. Baik, kami dari bagian 3 akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dan kebijakan masyarakat. Nah, yang akan kami jelaskan itu adalah kebijakan-kebijakan yang kami ambil dari bagian 2, yaitu kebijakan alternatif. Jadi dari setiap permasalahan itu kami memilih salah satu dari kebijakan yang telah dipaparkan. Yang pertama itu ada ketidakmerataan akses pendidikan yang layak. Yang kedua ada terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang. Yang ketiga banyaknya masyarakat yang hidup dalam kondisi terlantar. Dan yang keempat meningkatnya perilaku yang menyimpang dari norma sosial. Jadi untuk ketidakmerataan akses pendidikan yang layak akan dibawakan oleh teman saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membawakan materi pada topik yang pertama, yaitu ketidakmerataan akses pendidikan yang layak. Sebelumnya kita bisa scan barcode yang ada di sini untuk melihat permasalahan ataupun rangkuman dari materi kami. Nah, pada solusi yang kami tawarkan, kita bisa melihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Nah, ketidakmerataan akses pendidikan yang layak dapat diatur pada undang-undang ini untuk menyediakan kerangka kerja yang kuat melalui 5 pilar. Yang pertama itu pada pasal 1 ayat 21 dalam pasal 60 ayat 2, yaitu sistem penjaminan mutu yang terpadu. Nah, Undang-Undang Sisdiknas menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Ini adalah landasan inklusivitas yang mewajibkan negara menyediakan layanan pendidikan yang adil terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, ataupun lokasi geografis. Nah, pada pasal 57 ayat 58, evaluasi dan akuntabilitas pendidikan. Untuk memastikan standar terpenuhinya di seluruh Indonesia, undang-undang ini menetapkan sistem penjaminan mutu yang sistematik. Mutu pendidikan dijamin melalui kontrol dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat. Ini memastikan sekolah di kota maupun di daerah terpencil memenuhi standar nasional. Nah, pada pasal 27 ayat 58, yaitu evaluasi dan akuntabilitas. Pada undang-undang ini mengamankan evaluasi pendidikan berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hasil evaluasi yang digunakan untuk menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kebutuhan siswa, terutama bagi wilayah yang dengan keterbatasan sumber daya, sehingga proses pendidikan relevan dan efektif. Nah, pada pasal 50 ayat 2, melalui kewenangan pemerintah daerah melalui desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan pendidikan sesuai kondisi lokal. Yang terakhir pada pasal 3, yaitu pendidikan holistik. Pendidikan ini bertujuan untuk lebih mencerdaskan dan membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sebagai kesimpulan dari pendekatan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menggabungkan jaminan hak, penjaminan mutu, evaluasi, dan desentralisasi adalah fondasi utama yang layak untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan merata di seluruh Indonesia. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya itu terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang. Nah, di sini kami ada menampilkan beberapa solusi pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan perubahan melalui Undang-Undang
Cipta Kerja, terdapat kelebihan yang menjadi poin penting untuk menjadi kebijakan dari permasalahan tersebut. Nah, yang pertama yaitu landasan hukum yang kuat dan menyeluruh. Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah regulasi pokok yang mengatur hubungan industrial di Indonesia. Dengan dasar hukum yang jelas dan berlaku nasional, kebijakan ini menjadi payung bagi tenaga kerja dan pemberi kerja sehingga keberlanjutan kebijakan dapat dijamin. Yang kedua yaitu mengatur perlindungan pekerja secara komprehensif. Nah, undang-undang ini tidak hanya bicara tentang kesempatan kerja, tetapi juga melindungi hak-hak pekerja seperti upah layak, keselamatan kerja, cuti, dan hak membentuk serikat pekerja. Artinya, pekerja di Deli Serdang yang berhasil memperoleh pekerjaan akan mendapatkan kepastian hukum terkait kesejahteraannya. Yang ketiga yaitu fleksibilitas melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja membuat sistem ketenagakerjaan lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja modern. Misalnya, penyederhanaan aturan rekrutmen dan fleksibel kontrak kerja yang diharapkan bisa menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Lalu yang keempat, relevan dengan kompetensi dan kebutuhan daerah. Deli Serdang memiliki kompetensi sumber daya manusia yang besar. Namun, tantangan utamanya adalah kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Melalui undang-undang ini, pemerintah dapat mendorong program pelatihan kerja, sertifikasi, serta link dan match pendidikan dengan industri, sehingga lulusan tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan pekerjaan yang baru. Lalu yang kelima yaitu menjadi dasar bagi kebijakan turunan lain. Banyak kebijakan teknis seperti peraturan menteri, peraturan daerah, hingga program pelatihan tenaga kerja bersumber dari undang-undang ini. Jadi hingga memilih undang-undang ketenagakerjaan sebagai prioritas artinya memilih kebijakan yang bersifat fundamental dan mengikat semua pihak. Nah, dari kesimpulan yang dapat dirangkum dari berbagai alternatif kebijakan yang ada, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan beserta perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja merupakan pilihan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tentang terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang. Nah, hal ini karena undang-undang tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan penguatan pelatihan kerja. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya fokus pada penyediaan pekerjaan, tetapi juga memastikan kesejahteraan, keamanan, serta kesesuaian kompetensi kerja dengan kebutuhan pasar. Yang berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Kemudian banyaknya masyarakat yang hidup dalam kondisi terlantar. Kita tahu bahwa masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi terlantar, misalnya fakir miskin, anak yatim piatu, lansia maupun penyandang disabilitas. Hal ini menuntut adanya peran negara sekaligus partisipasi masyarakat. Nah, kami mengambil dari baru dari hukum yang jelas tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal 34. Pada ayat 1, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin dan kelompok rentan. Ayat 2-nya menegakkan bahwa jaminan sosial harus bersifat berkelanjutan, bukan hanya membantu sementara. Ayat ketiga, negara juga memberikan penghargaan pada perjuangan perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan sebagai wujud keadilan sosial. Sebagai implementasi, pemerintahan membuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penegakan fakir miskin dan menjalankan berbagai program bantuan sosial seperti PKH, BST, TBMT, serta program sembako. Program-program ini ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas hidup terutama
terutama dalam pendidikan dan kesehatan. Namun, pemerintah tidak bisa menjalankan sendiri. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting melalui gotong royong, komunikasi donasi, rumah singgah, serta pelatihan keterampilan. Semua ini membantu agar mereka yang terlantar tidak hanya sekedar bertahan hidup, tetapi juga bisa bangkit dari mandiri. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya, kebijakan pemerintah dan peran masyarakat sama-sama bertujuan memiliki perlindungan, memenuhi kebutuhan dasar serta memperdaya bagi fakir miskin dan kelompok rentan. Harapannya hal ini bukan hanya menciptakan kesejahteraan sementara, tetapi juga membangun kemandirian, keadilan sosial berkelanjutan sesuai dengan amatan konstitusi. Kalau penjelasan yang saya berikan tidak merangkum semuanya, boleh di-scan di sini. Terima kasih, saya kembalikan kepada teman saya. Baik, yang selanjutnya tentang permasalahan Baik, untuk permasalahan selanjutnya yaitu meningkatnya perilaku yang menyimpang dari norma sosial. Nah, kami ambil dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 6, di mana mengenai hak dan kewajiban pemerintah mengelola sampah. Nah, kami mengambil poin-poin penting, yaitu menemukan kesadaran dan tanggung jawab sosial, di mana salah satu akar perilaku penyimpang adalah kurangnya kesadaran kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan norma sosial di sekitarnya. Yang kedua, mengurangi sumber konflik sosial akibat sampah, di mana sampah yang tidak dikelola dapat memicu konflik antar warga, misalnya masalah bau, pencemaran, atau saling menyalahkan. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha, di mana undang-undang tersebut mewajibkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk dapat memperkuat solidaritas dan kerjasama sosial, sehingga mengurangi potensi munculnya perilaku menyimpang yang seringkali berawal dan kurangnya interaksi positif dalam masyarakat. Yang selanjutnya terkait mengembangkan pemanfaatan sampah sebagai nilai ekonomi, di mana pemanfaatan hasil pengolahan sampah dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu poin yang selanjutnya, yang terakhir, terkait membentuk karakter disiplin dan peduli lingkungan. Nah, di mana pengolahan sampah bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga membiasakan masyarakat untuk taat aturan, menghormati ruang publik, dan menjaga ketertiban lingkungan. Dari 5 poin tersebut dapat kita simpulkan bahwa aspek pembentukan kesadaran sosial, pengurangan potensi konflik, partisipasi masyarakat, manfaat ekonomi, serta pembangunan karakter dapat dipilih sebagai kebijakan alternatif dikarenakan tidak hanya mengatur masalah teknis pengelolaan sampah, tetapi juga mengkontribusi pada penanaman nilai-nilai sosial yang dapat mencegah dan mengurangi perilaku penyimpangan dalam masyarakat. Sekian dari saya. Untuk info yang lebih lanjutnya lagi boleh di-scan di barcode tersebut. Terima kasih. Baik, berikut pemaparan dari bagian 3. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Dan luar biasa pemaparan dari pemateri yang sebelumnya. Materi yang dipaparkan sungguh-sungguh sangat inspiratif. Dan sekarang tibalah kita pada bagian yang keempat, yaitu rencana tindakan dari permasalahan ini. Kepada rekan-rekan saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada MC yang telah memberikan waktu kepada bagian 4 untuk mempresentasikan hasil dari presentasi mereka pada hari ini. Nah, di sini kelompok kami sudah menyediakan barcode untuk isi materi lebih lengkapnya dari bagian 4. Nah, di sini ada rencana tindakan di mana dalam rangka membangun masyarakat yang beretika dan berbudaya lingkungan, penerapan nilai-nilai kemanusiaan menjadi hal yang sangat penting. Nilai seperti kepedulian, tanggung jawab, keadilan, dan gotong royong dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk bersikap dan bertindak secara etis dalam berhubungan dengan lingkungan sekitar. Komunitas atau forum ini bersifat terbuka dan sukarela, sehingga semua lapisan masyarakat dapat terlibat. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa edukasi tentang nilai-nilai kemanusiaan,
pelatihan perilaku ekologi lingkungan, hingga pembiasaan sikap peduli terhadap sesama dengan lingkungan sekitar. Namun di balik semua itu, tentu ada pihak yang mendukung atau pro dan pihak yang menentang atau kontra, sesuai dengan pemahaman dan kepentingan masing-masingnya. Di sini pro ialah masyarakat atau pihak yang mendukung penerapan nilai kemanusiaan karena menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan demi kesehatan, kesejahteraan dan keberlangsungan hidup generasi yang akan mendatang. Nah, kontra di sini adalah masyarakat atau pihak yang kurang peduli atau menolak penerapan nilai kemanusiaan karena dianggap membatasi aktivitas ekonomi atau tidak melihat dampak langsung dari perusahaan lingkungan tersebut. Nah, berikut kami sampaikan tindakan yang dapat dilakukan agar masyarakat tetap pro terhadap rencana komunitas yang akan dilaksanakan. Nah, di sini yang pertama ada GUM atau yang bisa lebih dikenal dengan gerakan Unimed Mengabdi. Program Unimed Mengabdi ini didukung oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama mereka yang tinggal dan aktivitas di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Masyarakat yang merasakan langsung tantangan seperti keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta memiliki harapan besar untuk memastikan daerahnya menjadi lebih maju dan sejahtera untuk generasi mendatang akan terus mendukung program ini. Ketika masyarakat menyadari bahwa kemajuan daerah mereka dapat dipercepat melalui kolaborasi dengan akademisi dan tenaga profesional, mereka akan lebih terdorong untuk terlibat aktif seperti menyediakan fasilitas, berpartisipasi dalam pelatihan dan bersama-sama menerapkan ilmu yang diberikan. Nah, yang kedua itu ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini, komunitas ini didukung oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama mereka yang langsung merasakan ketertinggalan dalam akses pendidikan yang berkualitas. Masyarakat di daerah 3T yang sudah lama mengalami dampak dari keterbatasan fasilitas pendidikan yang ingin memastikan anak-anak mereka memiliki masa depan yang lebih cerah akan terus mendukung inisiatif ini. Ketika masyarakat menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk memutuskan rantai kemiskinan dan keterbelakangan, mereka akan lebih cenderung untuk menyambut baik dan mendukung kegiatan belajar mengajar seperti media muka belajar, mengikutsertakan anak-anaknya dan berkontribusi sesuai kemampuan mereka masing-masing. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Oke. Selanjutnya yaitu adanya rumah baca bakau. Rumah baca bakau ada di Desa Pecut, Kecamatan Pecut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Komunitas ini didukung oleh masyarakat sekitar karena mereka merasakan langsung keterbatasan akses pendidikan dan inilah solusi daripada keterbatasan akses pendidikan tersebut. Masyarakat dan anak-anak di sekitar yang terdampak pada Oke. Selanjutnya yaitu rumah baca bakau. Rumah baca bakau ada di Desa Percut, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, yang terjadi di atas perahu kayu yang dilakukan untuk masyarakat yang ketinggalan atau keterbatasan akses pendidikan. Komunitas ini didukung oleh masyarakat sekitar karena mereka merasakan langsung dampak dari keterbatasan akses pendidikan. Masyarakat yang anak-anak dan keluarganya terdampak oleh sulitnya mendapatkan buku dan ingin memastikan generasi muda setempat memiliki masa depan yang lebih cerah akan terus mendukung komunitas ini. Ketika masyarakat mereka menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk memutuskan rantai ketertinggalan kemajuan seperti menyediakan waktu untuk mengajar, menyumbang buku, atau sekedar menjaga keberlangsungan rumah baca. Maka dari itu, komunitas ini memberikan upaya untuk mengatasi kurangnya kesadaran akan pentingnya literasi dengan mengajak masyarakat secara langsung untuk merasakan manfaatnya, seperti melihat antusiasme anak-anak dalam belajar dan membayangkan peluang yang terbuka ketika seluruh kalangan masyarakat terlibat aktif dan peduli terhadap pendidikan. Keterlibatan ini akan berdampak positif juga untuk kemajuan masyarakat setempat dan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu adanya sosialisasi diversifikasi produk dan optimalisasi pemasaran digital. Di era globalisasi sekarang, banyak produk-produk yang dijual secara online, belanja secara online, sehingga banyak produk-produk termasuk produk lokal yang tertinggal bahkan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu perlunya sosialisasi diversifikasi produk dan optimalisasi pemasaran digital yang didukung oleh berbagai kalangan masyarakat.
terutama mereka yang merasakan langsung terdampak oleh persaingan pasar dan keterbatasan akses pemasaran. Masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM yang merasakan dampak kesulitan menjual produk dan ketergantungan pada suatu jenis komoditas, ingin memastikan usaha mereka tumbuh berkelanjutan untuk kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang, akan terus mendukung upaya sosialisasi ini. Ketika produk dan pemasaran digital terhadap pendapatan dan keterangan usaha mereka akan lebih cenderung untuk mengadopsi perilaku wirausaha yang lebih efektif. Sekian pemaparan materi saya berikan kepada rekan saya. Selanjutnya ada sosialisasi stop bullying, yang dimana sosialisasi stop bullying didukung oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama mereka yang langsung terdampak oleh oleh masalah perundungan, keluarga, guru, dan terutama korban yang bullying, yang ingin memastikan lingkungan sosialnya aman, nyaman, dan sehat untuk tumbuh kembang anak-anak serta generasi mendatang, akan terus mendukung gerakan ini. Ketika masyarakat memahami dampak jangka panjang dari bullying terhadap kesehatan, mental, dan masa depan dari seorang anak, mereka akan lebih cenderung untuk mengadopsi perilaku yang empati dan prososial, seperti tidak diam saja saat melihat perundungan, membangun komunikasi yang baik, dan menciptakan iklim yang saling menghargai. Maka dari itu, gerakan sosialisasi ini akan memberikan upaya untuk mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya bullying, dengan mengajak masyarakat secara langsung untuk memahami apa yang dirasakan korban dan menunjukkan apa yang terjadi apabila seluruh kalangan masyarakat terlibat aktif dan peduli terhadap penciptaan lingkungan masyarakat yang positif, yang akan berdampak positif juga untuk kualitas masyarakat secara keseluruhan. Berikut merupakan contoh gambar komunitas yang sedang bekerja sama dalam melakukan kampanye anti-bullying untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kepentingan yang menghentikan kekerasan ini. Dan selanjutnya ada mahasiswa ikut serta dalam membagikan sembako. Komunitas mahasiswa ini didukung oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama mereka yang langsung merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Masyarakat yang sudah terkena dampak ekonomi dan ingin meringankan beban sesama akan terus mendukung inisiatif ini. Ketika masyarakat melihat langsung manfaat dari solidaritas dari kegiatan bagi-bagi sembako, mereka akan lebih cenderung untuk ikut berpartisipasi, baik dengan menjadi relevan, menyumbangkan bahan makanan, atau berdonasi. Apa yang terjadi apabila seluruh kalangan terlibat aktif dan peduli terhadap sesama, yang akan berdampak positif juga untuk memperkuat rasa kebersamaan dan empati di masyarakat setempat. Pemaparan selanjutnya akan saya kembalikan ke teman saya. Kadang ketika mahasiswa turun ke masyarakat, ada saja orang yang merasa ragu atau bahkan tidak setuju. Mereka menganggap kegiatan mahasiswa hanya ramai di awal, tapi tidak ada hasil nyata. Ada juga yang berpikir kegiatan itu cuma formalitas atau malah mengganggu aktivitas sehari-hari. Padahal, kalau program mahasiswa dikemas dengan cara yang tepat, masyarakat bisa melihat manfaatnya secara langsung. Bahkan, pihak yang tadinya menolak bisa berubah menjadi mendukung penuh. Nah, berikut ini beberapa contoh bagaimana mahasiswa bisa mengubah pihak kontra menjadi pro. Yang pertama adalah mahasiswa melakukan workshop tentang semangat wirausaha. Banyak yang beranggapan mahasiswa hanya pandai teori tanpa memberi keterangan nyata. Untuk mengubah pandangan itu, mahasiswa bisa membuat workshop interaktif, misalnya kompetisi rencana bisnis. Kegiatan ini semakin kuat dengan menghadirkan pengusaha muda sukses dan mentor profesional. Peserta juga dilibatkan contoh nyata usaha yang berhasil. Dari situ, pihak yang tadinya tidak yakin bisa melihat manfaatnya langsung, sehingga berubah mendukung dan ikut semangat berwirausaha. Yang kedua adalah mahasiswa melakukan pendataan anak putus sekolah. Awalnya ada yang tidak setuju karena menganggap pendataan cuma formalitas dan tidak ada hasilnya.
Tapi mahasiswa bisa mengubah pandangan itu dengan membuat acara yang lebih menarik seperti festival pendidikan atau lomba kreativitas anak. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat juga diajak terlibat sehingga semua merasa mempunyai peran. Ditambah lagi dengan menampilkan kisah nyata anak yang berhasil kembali sekolah. Dengan cara ini, orang yang tadinya ragu bisa jadi percaya dan akhirnya mendukung program ini. Dan yang ketiga, itu ada mahasiswa memberikan pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu PKH. Ada juga yang merasa pelatihannya hanya buang waktu dan tidak berdampak pada ekonomi keluarga. Tapi kalau mahasiswa memberikan keterampilan praktis sesuai kebutuhan seperti membuat kerajinan, mengolah makanan, dan budidaya tanaman, hasilnya bisa langsung dipakai untuk menambah penghasilan. Apalagi kalau ditunjukkan kisah sukses ibu-ibu yang sebelumnya berhasil setelah ikut pelatihan, maka orang yang awalnya menolak dan melihat bukti nyata. Dengan begitu, mereka bisa berubah pikiran dan mendukung kegiatan mahasiswa. Sekian materi dari saya, diceritakan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mahasiswa ikut serta dalam program bank sampah. Nah, mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui program bank sampah dengan cara mengintegrasikan sistem bank sampah ke dalam acara-acara komunitas seperti festival lingkungan atau lomba kebersihan antar RT, di mana sampah yang terkumpul dapat ditabung dan dinilai harganya. Dengan melakukan kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat agar memiliki kesadaran bahwa sampah memiliki nilai ekonomis dan pengelolaannya berkontribusi besar bagi kebersihan lingkungan. Kami juga dapat menunjukkan contoh nyata dari dampak positif program bank sampah melalui studi kasus komunitas lain yang berhasil. Misalnya, bagaimana dana dari bank sampah digunakan untuk pembangunan fasilitas umum atau membantu warga yang membutuhkan. Hal ini agar masyarakat tahu manfaat langsung perbedaan yang signifikan di lingkungan menerapkan sistem bank sampah dengan baik. Yang terakhir, mahasiswa bersama masyarakat sekitar olah sampah menjadi kerajinan tangan, yang dimana komunitas mahasiswa dan masyarakat ini dapat meningkatkan kesadaran akan nilai ekonomi dan lingkungan dari sampah dengan cara mengadakan acara menarik seperti festival daur ulang atau lomba kreasi kerajinan dari sampah. Untuk menciptakan kesadaran dalam suasana yang menyenangkan dan edukatif, dengan melakukan kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat yang awalnya enggan mengelola sampah agar memiliki perspektif baru bahwa sampah bisa menjadi sumber penghasilan. Nah, kami juga dapat menunjukkan contoh nyata dari dampak positif pengelolaan sampah melalui pameran hasil kerajinan atau kisah sukses komunitas lain yang telah berhasil mengembangkan ekonomi kreatif dari sampah, agar masyarakat melihat langsung manfaat nyata baik bagi lingkungan maupun bagi keuangan keluarga. Sekian dari penjelasan dari bagian 4. Jikalau ada materi kami yang kurang tersampaikan, bisa dilihat di barcode yang tertera di sini. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pemaparan dari bagian 4. Semoga memperjelas gagasan besar yang telah kami usung. Nah, kemudian untuk menutup sesi ini dan supaya kita tetap penuh semangat dari awal acara hingga akhir acara, kami akan menampilkan yel-yel dari kelompok kami. Dan langsung saja pada rekan-rekan saya persilakan. 1, 2, 3. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama tahu bahwa masalah yang terjadi sekarang. Hei kawan, ayo cari solusinya, jangan sampai dibiarkan. Ayo jadi SDM yang unggul.
SDM unggul, Indonesia tangguh. Satu tekad, satu semangat, SDM unggul, bangsa kuat. Wah, luar biasa ya, semangatnya tadi benar-benar tersalurkan ke seluruh ruangan. Yel-yel tadi itu bukan hanya sekedar sorakan, tetapi juga simbol optimisme kita untuk terus membangun sumber daya manusia yang unggul dan juga kompeten. Nah, semoga semangat yang kita gaungkan tadi tidak bisa terus kita bawa, tidak hanya di acara ini, tetapi juga di kehidupan nyata dalam berkarya, berprestasi dan juga berkontribusi demi masa depan bangsa yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada sepatah dua kata dari penanggung jawab acara. Langsung saja, silakan. Nah, acara kegiatan kita sudah selesai. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan saya yang sebesar-besarnya yang telah berkontribusi dalam acara ini sehingga acara ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan juga saya berterima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yaitu Bapak Chandra Putu Neva, SPD MPD. Saya sebagai selaku penanggung jawab acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam setiap rangkaian kegiatan acara ini. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa dan selamat pagi. Nah, terima kasih kepada penanggung jawab acara yang sudah memberikan sepatah dua katanya. Nah, hadirin yang berbahagia sekalian, demikianlah rangkaian kegiatan melakukan Project Citizen dengan tema membangun sumber daya manusia yang unggul dan kompeten untuk mengatasi krisis pendidikan pada lapangan kerja dan juga keterampilan masyarakat. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bukan hanya sekedar menjadi tugas kuliah, tetapi juga inspirasi bagi kita semua untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan bermanfaat bagi bangsa. Saya selaku MC dan perwakilan kelompok 1 memohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman semua. Wabillahi taufiq.